Oke cuy, welcome back with me. Oke, dan video kali ini ialah perakitan wiring panel motor forward reverse yang akan digunakan saat UKK nanti. Dan untuk video kali ini kayaknya agak singkat, nggak lama-lama, karena ya hanya tarik garis dari sini ke sini, A ke B, B ke C, dan lainnya. Oke. Dan sengaja video kali ini tanpa intro karena buatnya dadakan. Jadi ya ala kadarnya gini. Oke, langsung lanjut. Nah, ini ialah layout saat berada di panel ya. Dan ini terdapat MCB 3 pas, 1 pas, serta 2 konektor yang digunakan sebagai kendali forward dan kendali reverse-nya, serta pengaman atau overload relay yang akan digunakan. Dan juga ada power supply 240 DC, PLC, Omron, JP1E, serta ada terminal blok sisi kiri dan sisi kanan. Nah, ini ialah komponen yang ada di pintu panel, dan ini ialah tampak dalam. Jadi dalam pintu panel pasti kan komponennya ada simbol NO, NC nya gitu. Nah, langsung kita tahap awal mulai perakitannya. Kita mulai dari RST nya, kita tarik ke MCB 3 pas, kemudian MCB 1 pas, kita ambil R nya. Nah, selanjutnya kita tarik lagi RST nya menuju ke konektor magnet. Sama untuk urutan RST nya, RST, RST urut ya. Dan selanjutnya kita tarik lagi ke overload relay. Nah, ke overload relay pada konektor 1 urut RST nya. Sedangkan untuk jumperan dari konektor 2 ke konektor 1 ialah membalik RST nya. Jadi gini ya, misal kita ini posisi tetap untuk S nya, maka RT nya pindah, jadi ini T, ini S, ini R gitu ya. Nah, kita paham sampai sini? Jika sudah paham, kita lanjut ke UVW motor. Setelah penarikan dari konektor menuju ke overload, selanjutnya dari overload langsung menuju ke terminal blok UVW motor. Nah, setelah itu kita sambungkan MCB 1 pasnya untuk rangkaian kontrolnya menuju ke power supply. Nah, setelah dari power supply kita jumper lagi ke PLC. Jadi gini ya, ada 2 kabel yang masuk ke power supply untuk mudahnya gitu. Nah, 2 kabel ini masuk ke power supply dan L-nya ini menuju ke kamennya PLC output. Nah, setelah itu kita hubungkan netralnya dari PLC ke power supply dan power supply ke terminal blok. Jika selesai, kita lanjut untuk groundingnya.
menuju ke terminal block. Selanjutnya untuk min 24 ini menuju ke common input PLC. Ingat ya, min dari power supply menuju ke common input PLC, minus ke atas. Oke, minus atas. Nah, selanjutnya ada overload relay yang akan dihubungkan ke plusnya power supply. Dan kita lihat dulu. Nah, 9596. Nah, yang ini ya guys ya. Oke, kita hubungkan plus dari power supply menuju ke 9596 overload. Nah, untuk plusnya menuju ke 95. Kemudian nah yang 96 ini menuju ke input PLC yang 00. Input yang 00. Nah, selanjutnya dari plus ini kegunaannya sebagai itu ya apa? Kayak triggernya dari input PLC gitu ya. Jadi misal push button ya. Nah, ini kita jumper lagi sebelum menuju ke sini ya, push button sini ya. Nah, menuju ke terminal block dulu kan, karena nggak mungkin langsung ke pintu karena nggak estetik gitu. Nah, menuju ke terminal block dulu, kita jumper 4 ini. Nah, ini kan dari plus. Nah, plusnya ini kita jumper. Nah, ada keterangan di sini. Nomor 1 untuk input dari emergency, 2 untuk input off, yang ketiga untuk input on 1, dan terminal block yang keempat untuk on 2. Oke, lanjut. Nah, maksudnya ini ya, jadi kita anggap inputnya kiri semua ya guys ya. Nah, oke cuy, kiri semua inputnya, sepakat. Nah, jadi bisa dari terminal block menuju ke emergency. Setelah itu lanjut ke nomor 2 menuju ke push button off, dan yang ketiga menuju ke push button on yang pertama atau sebagai on forward. Nah, selanjutnya yang keempat ini untuk on yang kedua atau push buttonnya reverse gitu ya. Oke, kita simpulkan sebagai gitu. Lanjut untuk terminal block selanjutnya. Nah, ini sebagai outputan atau bagian kanannya gitu ya, gampangnya bagian kanan dari komponen. Nah, ingat ya, ini NC. Untuk emergency itu NC ya guys ya. Kita kan ada di sana ada dua simbol ya, NO sama NC. Kita ambil NC-nya, kita sambungkan ke emergency. Ini input, ini output. Oke, emergency NC dan push button off itu NC. Untuk yang on NO dan NO, jadi NC2 NO2, gampangnya gitu. Nah, setelah dari emergency kemudian lanjut ke push button off. Outputnya ini menuju ke terminal block. Kita arahkan ke terminal block semua outputnya. Nah, setelah
setelah outputnya menuju ke terminal block. Nah, dari sini kita akan menuju ke input. Kita geser dulu untuk menambah range. Nah, agar space-nya terlalu banyak langsung kita hubungkan ke input PLC. Jadi dari pintu menuju ke terminal block. Urutannya pertama gini, dari plus turun ke terminal block. Nah, dari terminal block ke pintu, habis ke pintu balik lagi ke terminal block, langsung ke PLC gitu. Udah dipahami? Oke, lanjut lagi. Nah, untuk yang emergency masuk ke input PLC 01 ya, emergency 01. Kemudian untuk push button off ialah 02, dan push button on forward ialah 03. Untuk push button on reverse ialah 04. Gimana? Bisa dipahami? Jadi ini overload ya. Overload, ini emergency, ini push button off, ini forward, ini reverse. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Nah, kenapa bisa ada konektor magnet di sini ya? Oke, saya ambil konektor yang dari sebelah sini tadi, pojok sini. Nah, coba saya lihat ada A1 dan A2. Nah, ini loh, A1 dan A2 nya sebagai koilnya. Jadi ada tekanan masuk, konektor bekerja melalui A1 dan netralnya ialah A2. Oke, kembali. Nah, di sana loh, di pojok sana loh. Saya ambilnya dari sana. Loh, ya kan, dari pojok kan? Loh, dari pojok loh. Nah, makanya saya tarik ke sini karena space-nya nggak cukup. Oke, lanjut. Outputnya. Nah, output 00 menuju ke konektor 1 dan masuk ke A1. Ya, yang A1 ya. Ingat, A1 itu fasa dan A2 itu netral. Oke, paham lah, masa nggak paham lah. Nah, selanjutnya kita jumper ke terminal block. Kenapa di jumper? Nah, ini nih buat indikator lampunya. Jadi saat konektor 1 bekerja, maka lampu juga bekerja, makanya di jumper biar kelihatan indikasinya. Di jumpernya kemana? Ke pintu panel ini. Jadi gini ya, 00 masuk ke A1 dari konektor 1. Nah, dari A1 di jumper ke terminal block. Nah, habis dari terminal block menuju ke lampu forward. Anggap aja ini lampu forward dan ini lampu reverse. Lampu 1, lampu 2. Udah dipahami? Nah, lanjut. Kita ke A1 dari konektor 2. Nah, kita jumper lagi
ke terminal blok, kemudian lanjut ke lampu 2 sini ya. Nah, setelah output kontaktor, kita output lampu kuningnya atau kayak lampu darurat gitu ya. Nah, dari 02 ini menuju ke terminal blok, kemudian dari terminal blok menuju ke pintu panel lampu kuning. Nah, setelah lampu kuning terpasang, semua lampu indikator terpasang, maka kita ambil netral dari terminal blok yang sebelah sana, sebelah pojok sini. Nah, kan ada 2 terminal. Nah, kita ambil dari sini menuju ke sini ya loh, dari sini ya loh, menuju ke sini kan. Kita jumper dulu agar lebih efisien gitu ya. Nah, ini khusus netral. Lanjut, kemudian netralnya ini dijumper semua dari kontaktor. Kemudian dari terminal blok menuju ke pintu dan lampu-lampu indikator yang ada di pintu panel. Nah, jika semua rangkaian selesai, maka kita tinggal coba commissioning dan cek tegangan. Setelah itu kita mulai pengoperasian motor forward reverse atau motor putaran kanan kiri. Oke, sekian video kali ini. Apabila masih ada kendala, bisa tanya-tanya di DM. Dan untuk filenya sudah saya sediakan di deskripsi, atau juga bisa cek Instagram saya di deskripsi, kemudian klik link yang ada. Nah, saya biasanya naruh file di situ. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Bye bye. See you again.